Penanganan kebakaran TPA Suung, Denpasar Selatan oleh petugas gabungan masih berlangsung. Hingga saat ini penanganan mencapai 50% dan ditargetkan seminggu ke depan bisa dituntaskan. Hal ini disampaikan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali, Imade Rentin, Senin 23 Oktober 2023. Menurut Rentin, pengerahan personel di TPA Suung mulai dikurangi, terutama personel KLHK. Operasi strategi manajemen asap dalam tumpukan sampah mulai Minggu 22 Oktober 2023 juga setengahnya dialihkan ke Tangerang. Sejauh ini, kata Rentin, di TPA Suung pihaknya tetap konsisten melakukan 3 strategi utama yaitu operasi udara dengan waterbombing pakai helikopter. Operasi darat melibatkan mobil damkar dari Denpasar dan Badung, water cannon dukungan Polda Bali melalui Polresta Denpasar, juga alat berat loader dan eskavator. Melakukan garuk sampah dengan alat berat, eskavator, loader, memindahkan dia, memisahkan dia, kemudian ketika ditemukan sumber asap, sumber bara apinya, kita lakukan penyemprotan. Sekali lagi, sejauh ini upaya dan strategi itu efektif kita lakukan. Sehingga ketika di persentase kemarin teman-teman kita sepakat setiap sore kita lakukan ANEP, rapat evaluasi dan pemantauan. Efektivitas kerja kita sampai dengan hari kemarin tanggal 22, sudah hari ke-11, kurang lebih di kisaran 45-50%. Artinya perjuangan ke depan kita dalam kurun waktu tidak terlalu lama, tidak lebih dari 50% dari luasan yang terbakar 12 hektar tadi. Semoga 4, 5, maksimal 1 minggu ke depan sesuai dengan masa tanggap darurat kebakaran TPA Suung, juga bersamaan dengan berakhirnya masa tanggap darurat yang hanya 14 hari. 40-45 meter. Kita mendeteksi hasil pemetaan kita sekitaran di kedalaman 10 maksimal 15 meter sumber bara itu ada di tumpukan sampah. Oleh karena itu manajemen membongkar dan merilis sampah itu kita lakukan dan itu efektif. Estimasi waktunya untuk darurat kebakaran TPA Suung tidak diperpanjang. Artinya 25 Oktober upaya pemadaman berakhir, tentu ada fase transisi darurat ke pemulihan. Masa transisi itulah pendinginan, upaya manajemen ulang pengelolaan sampah, termasuk bagaimana kita memanage dan memberikan layanan kepada masyarakat sekitar yang terdampak selama ini. kalau di TPA aman Kondusif. Saya kemarin tanggal 22, hari ke-8 saya datang ke sana. Relatif secara jumlah personil, jumlah kekuatan armada, peralatan relatif lebih kecil, lebih sedikit dibandingkan dengan di Suung, tetapi kerja yang efektif karena memang besaran luasan terbakar tidak semasif yang ada di Suung. Jumlah total yang terbakar 1,7 mendekati 2 hektar. Terkelola dengan baik dengan melakukan upaya sama seperti tadi, memilah dan merilis sampah karena kita yakini di permukaan sudah tidak ada api, tapi asap muncul, dimungkinkan bara sekam itu ada di tumpukan sampah terbawa. Karena ketinggian sampah kalau di Bandung termasuk aman. Menurutnya, TPA Suung luas total 32 hektar. Sedangkan yang terbakar 12 hektar. Sampai 22 Oktober 2023 kisaran 5 hektar masih memunculkan asap. Oleh karena itu dilakukan penggarukan sampah menggunakan alat berat, memindahkan, memisahkan dan jika temukan sumber asap atau bara api langsung disemprot air. Evaluasi dan pemantauan dilakukan tiap hari efektivitas upaya ini hingga hari 11 kisaran 45-50%. Terkait peristiwa ini, Provinsi Bali menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Karena memang konteks penetapan status itu adalah untuk menyiagakan berbagai hal, pertama memudahkan akses pengerahan SDM. Kedua, memberikan akses pengerahan logistik berbagai stakeholder. Dengan penetapan status tersebut sekarang lebih leluasa. Kertanegara melaporkan.